Maksudnya, Pak? Tanya Sekar penasaran dengan perkataan Bapak tadi. Orang yang pikirannya kotor, orang yang mau niat jahat, sama orang yang muncak buat tujuan yang gak baik, ya sebenarnya mereka yang bawa setan itu sendiri. Semua mengangguk setuju mendengar perkataan si Bapak. Setelah berpamitan dan mengucapkan terima kasih, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kini mereka sudah tidak menjumpai rumah penduduk, hanya sawah dan kebun yang ada di kanan kiri jalan yang berkelok dan naik turun itu. Hawa dingin mulai terasa menusuk. Masih jauh nggak, Bim? Tanya Sekar yang mulai memukul-mukul pahanya. Sebentar lagi. Syukurlah, Bim, udah pegel ini. Setelah beberapa saat berkendara, sampailah mereka di suatu bangunan yang nampaknya bangunan itu memang diperuntukkan untuk para pendaki yang ingin memarkir motornya serta mendaftarkan diri. Setelah memarkir motor mereka, Lucky mengajak mereka untuk berjalan ke pintu pendakian. Jarak antara tempat parkir ke pintu pendakian cukup jauh. Mereka berjalan berurutan. Kondisi jalan saat itu masih rata, seperti jalan di pinggir hutan pada umumnya. Saat mereka sampai di pintu pendakian, jalan berubah menjadi sedikit menanjak. Mereka berjalan sedikit masuk. Kita nunggu Andi di sini ya, usul Lucky kepada teman-temannya. Mereka pun setuju, dan mereka duduk berdekatan di tanah. Dari posisi mereka sekarang, mereka dapat melihat dengan jelas ke arah parkiran dan jalan. Jadi mereka bisa tahu kalau Andi sudah datang. Udah jam 7 lebih ini. Mau isya dulu apa isya nanti aja pas di atas? Tanya Hafiz pada kawan-kawannya. Sekarang aja lah, mumpung ada waktu, usul Sekar. Ya udah, aku cari air dulu. Ayo, siapa yang mau ikut? Ajak Lucky. Dengan semangat Sekar mengikuti Lucky di belakangnya. Terlihat Lucky menenteng sebuah kresek yang cukup besar di tangannya dan beberapa botol kosong yang terikat dengan tali di pinggangnya. Itu kresek buat apa, Luk? Ya, buat tempat air yang nanti mau kita pakai buat wudhu. Nanti kita lubangi di ujung bawahnya supaya bisa ngalir kayak keran air gitu. Sekar mengangguk mendengar penjelasan Lucky. Mereka berjalan tidak terlalu jauh sampai mereka menemukan sebuah pipa paralon kecil. Lucky mencari sambungan pipa paralon tersebut dan melepaskan sambungannya. Ia lalu mengalirkan air tersebut ke dalam kresek besar dan ke dalam botol-botol kosong yang ia bawa. Kok nggak pakai jerigen aja sih, Luk? Iya, biasanya pakai Kar, cuma ini yang bawa si Andi. Jadi ya sementara pakai kresek dulu ya. Yang penting nanti kreseknya jangan dibuang sembarangan. Bisa buat tempat sampah juga, terus besok kita bawa pulang. Oh, iya, Luk. Setelah menunaikan sholat berjamaah, mereka duduk merapat sembari bersenda gurau. Di tengah-tengah candaan mereka melihat sebuah motor memasuki area parkiran. Kayaknya si Andi tuh, terka Abimanyu. Ya udah, ayo siap-siap, jangan ada yang ketinggalan ya, perintah Lucky. Saat semua sudah siap, mereka berdiri berjajar menunggu Andi yang sedang berjalan mendekat. Saat melihat sosok Andi yang sudah dekat dengan pintu pendakian, Lucky mulai berjalan masuk lebih jauh diikuti Sekar di belakangnya dan yang lainnya. Mereka baru saja berjalan menanjak sekitar 100 meter sampai Lucky melihat sebuah persimpangan. Lucky mengambil jalan sebelah kanan. Lucky sangat yakin itu jalan yang pernah ia lalui bersama Andi.
dan Andi yang berada di belakang tidak memprotes jalan yang Lucky pilih, menandakan ia memilih jalan yang benar. Tapi saat mereka mulai masuk ke dalam, Hafiz yang seharusnya berada di depan Andi tiba-tiba berteriak, "Di, bener gak sih jalannya? Kok kayak beda?" Hafiz berteriak cukup keras hingga Lucky menghentikan langkahnya. "Sopan dong Fitz, di gunung jangan teriak-teriak, orang di belakangmu kok pakai teriak-teriak," kata Lucky. "Lawang Andi di depanmu mbok, ya dia gak denger Luk." Sesaat semua terdiam. Mereka saling menatap satu sama lain. Mereka menyadari hal janggal yang seharusnya mereka sadari dari awal. Tidak ada sosok Andi dalam rombongan mereka. "Gak lucu Fitz," bentak Sekar kepada Hafiz. Sumpah aku tadi ngeliat Andi jalan cepet banget nyalip kalian." Abimanyu yang tersulut emosinya langsung mencengkeram baju Hafiz. Sekar dan yang lainnya mencoba untuk mencegah Abimanyu. "Kamu sekongkol kan sama Andi mau ngerjain kita?" bentak Abimanyu setelah melepaskan cengkeramannya itu. "Aduh, jangan pada berantem, aku takut ini," rengek Ica. Bim, udah Bim, kayaknya kita harus balik lagi aja. Siapa tahu Andi masih di belakang kita." Lucky mencoba menengahi mereka. Mereka semua menurut untuk kembali ke tempat awal mereka berkumpul di jalur pendakian. Jarak antara persimpangan dengan posisi mereka sekarang seharusnya tidak jauh. Namun saat mereka kembali menyusuri jalan, mereka tak kunjung menemukan jalan yang sama untuk kembali. Lucky yang berada di barisan paling depan menandai sebuah pohon besar dengan tali merah yang ia bawa. Sekar jelas sekali melihat itu karena ia berada tepat di belakang Lucky. Namun saat mereka berjalan lagi sekitar 5 menit, Lucky terperangah melihat pohon yang sebelumnya ia tandai lagi-lagi berada di depannya. Tapi Lucky tidak memberitahukan yang lainnya. Ia hanya mengacungkan jari telunjuknya di depan bibirnya kepada Sekar. "Nanti yang lainnya panik," bisik Lucky. Sekar mulai merasa ketakutan. Bagaimana jika mereka tidak bisa menemukan jalan yang benar? Bagaimana kalau nanti ada hantu? Bagaimana kalau mereka nanti tidak bisa selamat? Semua pertanyaan itu terus berputar di otak Sekar. Namun ia hanya diam. Ia bahkan tidak berbicara pada Ica ataupun Abimanyu. Dan untuk ketiga kalinya, mereka melewati pohon itu lagi. Kali ini Lucky menyerah. "Teman-teman, kayaknya kita nyasar," ucap Lucky. "Aku udah ngerasa dari tadi, Luk. Kita udah jalan hampir 1,5 jam. Abimanyu menyodorkan layar HP-nya yang jamnya sudah menunjukkan pukul 20.45. Seketika itu semua terdiam, saling menatap satu sama lain dengan tatapan bingung. "Oke, aku bakal coba buat hubungi Andi. Kita belum terlalu tinggi, jadi moga aja masih ada sinyal," usul Hafiz. "Tersambung," pekik Hafiz dengan semangat. Ia pun menelos speaker panggilannya. "Di, kamu di mana, Di?" tanya Hafiz. "Baru sampai parkiran ini, kenapa Fitz?" jawab Andi dengan sangat tenang. "Ya Allah Fitz, jangan bercanda. Tadi itu kamu ikut daki sama kita kan?" "Hah, maksudnya gimana?" "Ya udah kamu kesini Di.
kita nyasar. Loh, kok kalian gak nungguin aku sih? Tanya Andi keheranan. Udah, pokoknya bawa kita keluar dari sini dulu, Ndi. Kalian di mana? Tanya Andi. Gini, Ndi. Kamu tahu persimpangan yang dekat dengan pintu pendakian? Lucky mencoba menuntun Andi. Ya, dari situ kamu ambil kanan, Ndi. Aku tadi lewat jalan situ. Andi berjalan sendiri memasuki rute yang tadi Lucky jelaskan. Hanya berbekal senter kepala yang menerangi jalannya, sekitar 100 meter jarak yang Andi masuki, ia lalu berteriak, mencoba untuk memanggil Lucky dan teman-temannya. Lucky, Abim, Hafiz. Namun tak ada jawaban.